Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya, Asre. Salam penyertaan Tuhan. Haleluya, mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Dengan segenap hati kita akan menyembah Tuhan kita di tempat ini. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Untuk hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami rasakan Tuhan sungguh indah Tuhan Yesus, sehingga pengenalan akan Engkau semakin nyata bagi setiap kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh kami sembah Tuhan Allah kami. Mari kita naikkan suara kita sembah Dia. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sungguh kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Oh, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan, ya, mari angkat tangan menyatakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
kami Tuhan Yesus, seluruh pemuda remaja yang hadir pada hari ini, yang datang pada hari ini Tuhan, kami mau menjadi pemuji penyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab satu hal yang menjadi keinginan kami Tuhan, yaitu mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari apa yang sudah kami tahu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami yang sungguh tidak terbatas Tuhan Yesus. Tak terselami segala pemikiran-Mu Tuhan, tak terduga segala rencangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami datang Tuhan, kami pegang setiap janji-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sebab Engkau Tuhan kami yang berkuasa Tuhan. Firman-Mu berkuasa dan semuanya Tuhan nyata dan jadi karena Engkau berfirman Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami terima pada hari ini boleh tergenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan Yesus mengalir atas seluruh ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai akhir dengan limpahnya Tuhan ucapan syukur, limpahnya kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Dan perjumpaan kami dengan Engkau pada hari ini Tuhan Yesus sungguh indah Tuhan Yesus, dan kami semuanya menikmatinya Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan bersehati kami matakan menghancurkan segala pesanan iblis, kuasa kegelapan, tipu daya setan, roh kesombongan, keangkuhan dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, kelemahan tubuh, tidak ada kuasa-Mu, tidak ada bagian-Mu atas setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya di tempat ini, menukan kami di tempat ini di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami ucap syukur. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang siap memuji menyembah Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. So, Tuhan kita yang sungguh dahsyat, amin, haleluya. Mari salam kepada setiap kiri kanannya. Haleluya, sapa setiap kiri kanannya, mari semuanya sambil bersalaman. Haleluya, baik itu ke kaum wanita, kaum pria, demikian juga sebaliknya, haleluya. Yuk semuanya sambil bersalaman, kita akan memuji Tuhan. Buka mata hatiku, haleluya. Haleluya. Semoga yang layak ditinggikan Tuhan, layaklah nama-Mu dibanggakan di tempat ini Tuhan. Sama-sama kita katakan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku dengan yakin katakan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku.
dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Suatu Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba tanya kepada siap kiri kanannya. Masih bersuka cita untuk memuji Tuhan? Haleluya. Pasti kita semuanya masih bersuka cita. Amin. Haleluya. Kita angkat setiap suara kita. Sebab hati kami percaya Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan menjadi kekuatan dan mazmur kami. Haleluya. Yuk semuanya sambil bertepuk tangan kita puji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami agungkan namamu Tuhan. Haleluya.
kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Walau bumi bergoncang Tuhan, Engkau Allah kami yang tidak tergoyahkan Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan seluruh kekuatan kami, membuat seluruh hidup kami Tuhan. Kami nyatakan kepada-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain
Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu ajaib luar biasa Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Engkau berikan. Sehingga setiap kami khususnya pemuda-pemudi bisa datang beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah pribadimu nyata bagi setiap mereka. Lawatanmu sudah terjadi dengan luar biasa. Pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup mereka di masa muda mereka Tuhan. Terima kasih dan mereka diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Mereka membukakan hatinya di dalam nama Yesus, menerima kebenaran-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus pengertian, roh pengertian itu mengalir dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengerti firman-Mu Bapa yang baik sorga. Memperlengkapi mereka, menguatkan, meneguhkan mereka Tuhan. Untuk menjadi pemuda-pemudi yang hidup berkenan kepadamu Bapa yang baik sorga. Terima kasih Tuhan. Kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja luar biasa. Kami serahkan ibadah ini hingga pada akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala perjalanan setan kegelapan, pikiran mengembara tidak mengerti firman Tuhan, gelisah, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa gelap kami tolak dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan kami tahu ada Roh Kudus yang dahsyat, Roh Kudus yang luar biasa bekerja bagi setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, dengan penuh sukacita kami menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, mari silakan duduk. Haleluya, pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, ada kuasa firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, untuk selama-lamanya. Karena kita tahu yang punya firman, ya bahkan firman itu sendiri saudara tidak pernah berubah. Yaitu Yesus Kristus ya. Tetap sama kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Yang perlu berubah itu adalah kita semuanya. Haleluya. Nah, melalui firman Tuhan ini, nah kita akan diubahkan ya. Untuk itu, mari setiap pemuda-pemudi ya untuk suka akan firman Tuhan. Nah, kita baca saja dari Mazmur 119 ayat 105 ya. Kita baca bersama-sama, sudah dari layar ya. Semua membaca. Nah, yang perlu saudara catat, mari catat supaya firman Tuhan tersimpan di hati saudara. 1, 2 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, tentu tiap-tiap hari kita perlu pelita untuk menerangi jalan-jalan kehidupan kita ya. Nah, ini berbicara tentang apa saudara? Itu perkara rohani. Nah ya, supaya kita tahu jalan yang harus kita tempuh. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Nah, kalau saudara, dunia penuh dengan kegelapan, tentu kita perlu apa? Terang. Ya, supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Nah ya, kita tidak ini saudara tinggal di dalam kegelapan tersebut ya, atau berjalan di dalam kegelapan tersebut, tapi ada terang Tuhan dalam hidup kita ya. Makanya dikatakan firman-Mu itu adalah pelita bagiku, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji nama Tuhan. Nah ya, jadi setiap anak-anak Tuhan tidak bisa lepas daripada firman Tuhan. Kalau saudara berkata saya anak Tuhan, ya, saya sudah diselamatkan Tuhan, dosa-dosa saya sudah diampuni. Nah, hidup yang kekal sudah diberikan kepada saya. Bahkan saya sudah diberi kuasa ya untuk menjadi anak Tuhan. Nah, kalau kita berkata, ya saudara berkata anak Tuhan, berarti saudara tidak bisa lepas daripada firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kenapa? Nah, bapak-bapak rohani kita berkata saudara, firman Tuhan itu makanan rohani. Sama seperti jasmani kita perlu makan. Iya kan? Hari ini sudah pada makan semuanya kan? Makan pagi, makan siang. Dan mungkin saudara nanti ya pulang dari sini makan malam. Atau sudah ada yang 3 kali atau 4 kali makan ya. Beda makanan keras nanti, mungkin nanti cemilan atau mau minum atau apa ya. Apalagi kalau lagi ini. Nah, kiriman saudara baru datang. Wah, luar biasa ya. Nah, dicari makanan saudara ya.
Bagaimana makanan-makanan yang disukai. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena memang tubuh kita memerlukan makanan. Ya, tubuh jasmani kita ini perlu makan. Ya, bahkan perlu kita perhatikan makanannya bagaimana. Jangan asal makan saja. Ya, yang penting kenyang. Nah, tapi perlu juga diperhatikan. Haleluya. Makanya saudara harus pintar mengolah keuangan saudara. Kalau saudara kos di sini ya. Nah, tidak tinggal bersama dengan keluarga atau orang tua. Nah, jadi saudara harus pintar. Jadi jangan asal kenyang saja. Perlu saudara ya dicari tahu ya mana vitamin A, B, C, D. Nah, itu sangat diperlukan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, supaya apa? Nah supaya tubuh jasmaninya itu bisa kuat, bisa sehat. Haleluya. Nah ya, ada keteraturan saudara, bahkan ada keseimbangan. Jangan makan keras terus ya, nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah. Akhirnya nanti saudara berlama-lama nanti ya di kamar mandi. Nah karena susah saudara untuk membuangnya. Kenapa? Ketidakteraturan. Nah jadi terganggu ya. Metabolisme dalam tubuh kita ini terganggu saudara, membuat kita tidak sehat ya, akan menimbulkan penyakit. Nah seperti itu, nah ya itu secara jasmani. Nah sekarang secara rohani ya, kita ini adalah makhluk roh. Walaupun saudara nggak kelihatan, kita sesungguhnya adalah makhluk roh karena kita berasal dari sorga. Haleluya. Nah yang kelihatan ini saudara, ini adalah tubuh. Ya, yang tubuh saudara ya, tapi di dalam kita ini terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa dan roh. Haleluya. Nah, ini yang kelihatan ini adalah tubuh, jiwa saudara yaitu pemikiran kita, perasaan kita, nah hati kita. Nah, kemudian roh itu ya ini kehidupan roh kita, ya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini kehidupan roh ini perlu diperhatikan. Ya, sangat perlu diperhatikan supaya kehidupan roh itu dia hidup, dia bertumbuh dan dia bisa berbuah, bahkan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Nah, lalu apa ya? Dan dikerjakan atau apa yang dilakukan supaya rohaninya itu bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa berbuah, bahkan bukan hanya sekedar berbuah tapi bisa berbuah lebat. Yaitu diisi dengan apa? Makanan rohani, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin. Nah ya, saya percaya saudara ya. Nah setiap anak-anak Tuhan yang suka firman Tuhan, yang mengisi, memperlengkapi hidupnya dengan firman, pasti dia bertumbuh. Saudara sendiri pasti merasakannya ya. Pasti saudara melihat ya. Bahkan orang lain pasti melihat ada perubahan. Nah karena ada apa? Ada pertumbuhan. Amin. Nah ya, jadi hidup rohnya tidak seperti itu saja. Atau saudara tidak sakit ya, tidak kekurangan makan, tidak kekurangan gizi. Nah ini saudara, nah kalau misalnya sakit rohnya atau kekurangan gizi, kekurangan vitamin, nah ini pasti kehidupan rohnya ini bisa dipertanyakan. Nah inilah membuat dia kadang datang, kadang tidak ya, kadang menyala-nyala, kadang redup. Nah ya, kadang sukacita nanti mengikut Tuhan. Nah kemudian saudara, nah besok-besok dia tidak sukacita lagi. Ada alangan sedikit, dia sudah menyerah, gak bisa mengatasinya. Nah ya, untuk supaya kehidupan rohnya itu, nah tetap saudara hidup, tetap setia. Ya bahkan bertambah-tambah. Nah kenapa saudara? Karena tidak diperlengkapi dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi mari lihat bagi anak-anak Tuhan, saudara mengikut Tuhan sudah berapa lama? Kehidupan rohani saudara berapa lama? Ya pasti saudara umur jasmaninya pasti lebih lama ya daripada rohani. Tapi yuk mari perhatikan ya, sama seperti ini saudara, manusia ya, dia lahir, dia jadi bayi, kemudian dia bertumbuh. Nah ya, bertumbuh kemudian menjadi apa? Menjadi anak-anak ya, kemudian bertumbuh menjadi apa? Remaja, dewasa dan seterusnya. Nah ya, jadi nyata pertumbuhan jasmani itu nyata, apalagi kalau orang tuanya, keluarganya saudara merawatnya dengan baik. Nah apa ya, pasti saudara pertumbuhannya itu beda dengan anak-anak yang tidak dirawat dengan baik. Nah apalagi lengkap semuanya vitaminnya saudara ya, pasti ada perubahan dengan anak-anak yang tidak dirawat dengan baik.
ya, kekurangan vitamin, kekurangan gizi. Nah pasti beda saudara dengan anak-anak yang dirawat ya, yang vitaminnya, gizinya semua terpenuhi. Nah pasti beda saudara, saudara sendiri pasti bisa melihatnya ya, bagaimana anak-anak yang sehat yang bertumbuh saudara dengan anak yang tidak sehat ya, atau pertumbuhannya kurang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu semuanya karena apa saudara? Perawatannya itu beda. Haleluya. Nah, jadi mari kita juga harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Amin. Supaya kehidupan rohani kita ini hidup. Amin. Bahkan dia bertumbuh. Haleluya. Setelah dia bertumbuh dia akan bisa berbuah. Tidak hanya sekedar berbuah, tapi dia berbuah lebat. Nah apa yang dilakukan saudara? Yaitu mengisinya dengan firman Tuhan. Amin. Karena makanan rohani adalah firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan gak bisa lepas daripada firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saudara suka firman Tuhan, kalau saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan, pasti akan terjadi perubahan dalam hidup saudara. Pasti akan, saudara tetap hidup, bahkan akan bertumbuh. Pasti itu, pasti beda dengan anak-anak Tuhan gak suka firman Tuhan, ya, gak mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, tidak memperlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan, tidak suka membaca firman Tuhan, itu pasti beda saudara ya. Nah jadi sekarang, pilihan itu ada, kepada setiap saudara. Tapi saya percaya kita semuanya harus hidup secara rohani, haleluya. Kita semuanya harus saudara bertumbuh secara rohani, amin. Kita semuanya harus berbuah secara rohani, haleluya. Bahkan buahnya tidak asal berbuah saja, tapi Tuhan mau dikatakan buahnya itu baik dan lebat. Haleluya. Nah kenapa saudara? Ada bagian dari anak-anak Tuhan. Itu apa? Mengisi hidupnya dengan apa? Dengan firman Tuhan, amin. Haleluya. Nah seperti Sabtu yang lalu kan saudara sudah menyampaikan ya kan kepada teman-temannya itu firman Tuhan yang ada di dalam hati saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu tidak hanya cukup hanya 1 atau 2 ayat firman Tuhan ya. Isi terus saudara, isi terus ya, isi terus, harus suka saudara. Kalau saudara mau hidup, saudara mau bertumbuh secara rohani, semakin bertambah-tambah, semakin kuat, semakin teguh. Nah di dalam Tuhan semakin menyala-nyala saudara ya, semakin percaya, semakin miliki iman. Nah itu tadi, harus memperlengkapi hidup dengan firman Tuhan, amin. Nah seperti dikatakan, coba kita lihat yuk, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca ya bersama-sama ya, semua membaca. Diingat saudara ya, rindu supaya tersimpan di hati saudara. 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Nah ya, jadi ini janji daripada firman Tuhan. Nah bagi setiap orang yang mengerjakan, yang melakukannya, yang menghidupi saudara, firman Tuhan ini pasti digenapi dalam hidup saudara. Nah ya, saya percaya kita semuanya ingin berhasil. Tapi satu hal saudara, dikatakan tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Puji nama Tuhan ya. Saudara masih mau datang beribadah. Saudara masih mau mengikuti nasihat daripada ini ya, dalam gereja Tuhan ini. Saudara masih mau datang, puji nama Tuhan, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa ya. Kalaupun nanti saudara hidup atau tinggal ada komunitas saudara ya, yang semuanya tidak anak-anak Tuhan, tapi saudara menjaga hidup supaya tidak berdosa, amin, tidak kompromi. Haleluya. Misalnya saudara kumpul-kumpul ya, inilah ya, ada kegiatan lah, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul ya, tapi adalah kegiatan, ada komunitas saudara ya, misalnya di sekolah, di kampus ya.
Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan mereka itu semuanya ya teman-teman saudara itu tidak anak Tuhan. Nah ya, tetapi saudara yang kasih nama Yesus, kalau mereka tidak anak Tuhan, nah tentu mereka tidak mengerti ya untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mereka bisa saja berbuat dosa, ya, berbuat jahat. Tapi firman Tuhan berkata, saudara jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan ikuti. Amin. Kemudian dikatakan dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, yang ngerumpi-ngerumpi saudara, mencemooh, ya. Menggosip saudara ya, menceritakan, menyatakan sesuatu yang tidak benar, apalagi hal-hal yang enggak baik. Nah, jangan ada di sana. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Tetapi dikatakan ayat 2 ini yang paling penting. Ya, ini paling penting saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan yang suka Taurat Tuhan, yang suka firman Tuhan, pasti saudara dia tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Haleluya. Pasti dia tidak mau berdiri di jalan orang berdosa. Pasti dia tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kesukaannya adalah Taurat Tuhan, pasti dia cari saudara, yaitu komunitas anak-anak Tuhan yang rohani, itu pasti. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi setiap kita harus suka Taurat Tuhan. Setiap kita harus suka firman Tuhan. Amin. Kemudian setelah suka firman Tuhan, saudara catat ya, apa yang dilakukan. Setelah suka firman Tuhan, apa yang dilakukan? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi direnungkan saudara. Makanya bagaimana supaya saudara bisa merenungkan firman Tuhan? Firman Tuhan itu disimpan di dalam hati. Haleluya. Nah ya, disimpan di dalam hati sehingga saudara bisa merenungkannya siang dan malam, ya. Siang saudara bisa itu menggambarkan yaitu pada saat misalnya semua baik-baik saja, pada saat sukacita, saudara tidak pernah lupa Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Kalau misalnya saudara berhasil, saudara berkemenangan, lagi diberkati, ya, saudara tidak lupa Tuhan. Ya, tidak lupa diri saudara bahwa saudara anak Tuhan, nggak langsung lari misalnya. Saya lagi banyak punya uang, ya. Kemudian pergi misalnya saudara ya. Nah, ya inilah ya ke tempat-tempat ini apa saudara ya? Ke tempat-tempat ya untuk inilah, untuk bersenang-senang, untuk makan, untuk minum, ya. Lupa ya ini saudara ya. Kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, bukan seperti itu. Haleluya. Nah, jadi kalaupun keadaannya siang, ya keadaannya baik-baik saja, tapi setiap saudara yang suka firman Tuhan tetap akan ingat akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, enggak langsung saudara dia tenang, ya, karena ini, duitku lagi banyak ini. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus sepertinya dia nyaman. Nah, bukan itu jaminan, tapi jaminannya adalah firman Tuhan tadi. Amin. Nah ya, jadi merenungkan Taurat itu siang dan malam. Malam saudara, kalau keadaan saudara nggak baik-baik, ya, apalagi keadaannya tidak baik-baik, harus saudara merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan harus dipegang teguh supaya saudara tidak tawar hati menghadapi hidup ini. Amin. Kalau saat hidup saudara lagi malam, nah ya, banyak pergumulan saudara, ada persoalan-persoalan, ada ujian-ujian, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, supaya saudara tetap kuat, tetap teguh, tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati, enggak menjadi putus asa saudara, enggak jadi risau. Aduh kok begini ya, ternyata begini ya kalau ikut Tuhan. Kok semakin susah ya, kok semakin sulit. Jadi enggak ada kata-kata seperti itu, haleluya. Tapi mari saudara renungkan firman Tuhan, amin. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang jadi bagi hidup saudara, amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, Filipi 4 ayat 13, apa isinya? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, iya. Nah kalau itu ada di hati saudara, nah itu akan keluar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang iya, haleluya, puji nama Tuhan.
Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah kalau ada firman Tuhan itu dalam hati saudara itu akan keluar. Nah lagi malam ini, ada firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu jadilah dalam hidupku. Nah seperti itu saudara. Itu namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang itu lagi baik-baik saja. Ya, lagi baik-baik saja. Karena lagi apa saudara? Lagi banyak duitnya, lagi banyak kirimannya, nilainya lagi baik ya. Kemudian dapat hadiah, dapat sesuatu lah, surprise saudara ya. Jangan lupa akan Tuhan. Amin. Jangan lupa firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi ini tadi, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam ya. Jadi firman Tuhan itu saudara sangat berguna baik di siang hari maupun di malam hari. Baik dalam keadaan baik atau tidak baik, firman Tuhan itu tetap menjadi jawaban. Itulah kuasa firman Tuhan. Amin. Ayat 3. Ia seperti pohon ya, yang ditanam di tepi aliran air. Kita tahu saudara, kalau pohon, ya saudara perhatikan nanti, kalau pohon ditanam di tepi aliran air, atau saudara cukup airnya. Nah pasti ini beda ini, pasti dia segar, pasti dia bertumbuh, pasti dia berbunga. Kalau dia bunga, pasti dia berbuah. Haleluya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah ya, jadi kalau dia pohon rambutan ditanam saudara di tepi aliran air, atau cukup saudara. Nah ya, cukup air. Ya, cukup air saudara. Yang diperlukan pohon daripada rambutan tadi. Wow, pasti saatnya saudara, pada saat musim rambutan pasti pohon itu akan berbuah. Haleluya. Pasti berbuah saudara. Nah ya, kalau cukup airnya. Apalagi kalau ditanam di tepi. Nah aliran air saudara tidak pernah kekurangan air ya. Pasti ini akan berbuah ini. Pohon rambutan yang lain saudara tidak berbuah. Tapi karena pohon rambutan ini cukup saudara. Ya, asupan airnya pasti pada musimnya dia berbuah. Haleluya. Dan kita percaya saudara, tidak hanya asal berbuah, tapi buahnya baik dan buahnya lebat. Amin. Nah ya, dan yang tidak layu daunnya ya pasti saudara, kalau cukup airnya mana layu daunnya. Haleluya. Anak-anak Tuhan juga kalau cukup air, kalau cukup firman Tuhan di dalam kehidupannya, dia tidak akan layu. Haleluya. Ya, dia tidak akan layu, tidak akan galau. Ya, kehidupan rohnya saudara tidak naik turun, tapi saudara tetap segar. Amin. Ya, daunnya tidak layu, apa saja diperbuatnya berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan ya, yang berpegang kepada firman Tuhan, yang hidup dalam firman Tuhan, memiliki dasar firman Tuhan, maka apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Karena firman Tuhan itu akan memimpin hidupnya, firman Tuhan itu akan menguatkan dia, firman Tuhan itu akan meneguhkan dia, firman Tuhan itu akan memimpin hidupnya. Amin. Firman Tuhan itu akan memberikan hikmat bagi dia saudara ya. Bagaimana dia harus berbuat, bagaimana harus dikerjakannya, apa yang harus dilakukannya. Maka firman Tuhan itu akan berkuasa dalam hidupnya, sehingga apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Haleluya. Nah puji nama Tuhan ya. Jadi di sini Tuhan mau saudara, anak-anak Tuhan itu ya supaya mengandalkan Tuhan. Ya, itu tadi dengan mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Jadi nggak mengandalkan pemikirannya saja. Kalaupun mungkin IQ-nya tinggi, ya lebih daripada misalnya anak-anak yang lain. Tapi nggak cukup itu saudara, karena kita berbeda, karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan memang harus hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Oke, kita lihat Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada jaminan saudara kalau memang benar-benar, ya, kalau benar-benar dikerjakan dan dilakukan, ada jaminan di dalam Tuhan. Amin. Ada jaminan di dalam firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti diberkatilah orang yang mengandalkan firman Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Yang menaruh harapannya pada firman Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Dia pasti orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan digenapi dalam hidupnya. Karena dikatakan saudara, nah ini tadi ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan firman Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada janji-janji Tuhan. Hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air saudara. Ya, jadi akarnya itu saudara mencari terus, ya mencari air tadi, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dia haus saudara, haus akan air, haus kuasa Tuhan, haus akan Tuhan, haus akan firman Tuhan. Amin. Tidak pernah merasa apa? Cukup. Ya, apalagi menganggap remeh. Tidak saudara. Ya, dia mengerti saudara untuk mengutamakan Tuhan. Dia mengerti saudara ya, untuk mendaunkan Tuhan dia tahu. Walaupun ada kegiatan yang lain, tapi dia sangat mengerti sekali, dia peka. Dia peka ini tadi saudara ya, seperti batang air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi dia haus, dicarinya terus saudara. Dicarinya karena apa saudara? Karena musim hidup ini tidak selamanya baik. Haleluya. Haleluya. Makanya pohon tadi perlu air. Amin. Kalaupun datang kemarau, tapi kalau dia cukup saudara, kalau air, asupan air cukup di dalam pohon tadi, maka pohon tadi tetap apa? Bertumbuh dan berbuah. Amin. Nah ya, jadi anak-anak Tuhan saudara, nah ya, kalau dia selalu aus saudara. Haus, rindu, ingin minum, ingin mencari Tuhan, mencari firman Tuhan. Nah tadi ya, seperti firman tadi, nah ya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dia, karena cukup airnya, haleluya, yang daunnya tetap hijau. Amin. Ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Haleluya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa saudara itu tadi ya, batang-batang airnya itu ya, merambatkan akar-akarnya ya, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi selalu dicari. Tidak hanya pada saat keadaan baik, pada saat keadaan tidak baik pun akar-akarnya tadi merambatkan ya, ini tadi ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Haleluya, berarti dia selalu mencari, gak berhenti saudara, gak merasa cukup, ya sudahlah sampai di sini aja. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, bukan seperti itu, haleluya. Nah sehingga inilah yang terjadi dalam kehidupannya ya, jadi dia tidak mengalami datangnya panas terik, bisa dilawannya. Kalaupun ada panas terik saudara, daunnya tetap hijau, amin. Dia tidak pernah kering, haleluya, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Nah ya, jadi Tuhan sudah berikan jalan, solusi, Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan saudara ini ya kebenaran bagaimana supaya anak-anak Tuhan tersebut saudara, nah tetap segar di dalam Tuhan. Amin. Bahkan tetap menghasilkan buah. Haleluya. Nah yuk mari kerjakan ya. Setiap pemuda-pemudi ayo mari kerjakan saudara ya. Supaya firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Karena saudara mengerjakan, tidak hanya mendengar. Amin.
Haleluya. Siapa mau mengerjakan firman Tuhan ini? Katakan saya. Oke, saudara kerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Bahkan dikatakan, nah ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Tapi sebelumnya saudara, Roma 10 ayat 17. Ya, dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Lihat saudara, kita ini perlu iman. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, kita ini perlu iman loh. Mau beriman atau tidak? Yuk, jawabannya apa? Ya mau ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, itu tadi Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya. Haleluya. Nah, makanya suka mendengarkan firman Tuhan. Ya. Suka saudara, ada halangan diterobos. Ya, jangan menyerah. Karena apa? Kalau saudara dengarkan firman Tuhan pasti saudara disegarkan. Tapi kalau saudara di rumah, nah saudara bisa galau. Karena saudara dengar nanti yang lain. Ya kan? Tetangga saudara mungkin, nah dia pasang ininya ya YouTube-nya buat nyanyi-nyanyian gak baik saudara. Atau ya mendengarkan nah hal-hal yang tidak baik. Atau saudara ya ada berita-berita yang tidak baik saudara dengarkan membuat saudara jadi apa? Jadi takut, khawatir. Tapi kalau mendengarkan firman Tuhan, maka iman saudara pasti akan ada. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus ya. Firman Kristus. Kristus saudara yang diurapi. Jadi firman Tuhan ini yang saudara dengar ini tidak hanya sekedar kata-kata. Tapi firman Tuhan ini diurapi. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Makanya Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, kita baca bersama-sama. Yuk aktif saudara ya, supaya semuanya fokus. Ibrani 11 ayat 1. 1, 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, tentu banyak harapan-harapan dalam hidup kita ya. Haleluya. Harapan ya, apalagi saudara masih muda. Harapan ini ke depan, masa depan saudara, perjalanan saudara masih panjang. Ya, masih panjang saudara. Jadi banyak harapan. Tentu yang saudara harapkan itu baik, iya kan? Haleluya. Yang saudara harapkan itu pasti saudara berhasil. Nah, kalau sudah menyelesaikan studinya, dapat pekerjaan terbaik, ya, kemudian dan selanjutnya nanti saudara ya, dapat nanti misalnya sudah dapat pekerjaan, dapat pasangan hidup, dan nanti, nah ya, seterusnya ada keluarga-keluarga yang baik. Jadi banyak yang diharapkan. Makanya perlu apa? Iman. Amin. Perlu iman saudara, perlu iman, yaitu firman Tuhan tadi dasarnya ya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kan banyak janji-janji Tuhan kan. Haleluya dalam hidup saudara. Amin. Nah bagaimana supaya saudara bisa melihat. Ya ini tadi dengan iman tadi. Karena saudara percaya kepada janji Tuhan. Amin. Makanya itu jadi, itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka dijadikanlah bagi setiap saudara. Karena saudara memiliki iman, kepercayaan kepada setiap segala sesuatu yang tidak saudara lihat. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji-janji Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi iman itu adalah dasar atau alasan dari segala sesuatu ya. Untuk segala sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan ya. Haleluya. Berharap kepada Tuhan bukan berharap pada manusia ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi kita berharap kepada Tuhan bukan kepada manusia. Haleluya. Kalau Tuhan memakai manusia untuk menolong memberkati saudara, wah itu ya hal yang lain. Ya kan? Tapi bukan karena kita saudara meminta atau mengharapkan. Nah ya. Kepada manusia tidak. Tapi kalau Tuhan pakai manusia untuk menolong saudara, memberkati saudara, nah itu satu karya Tuhan yang luar biasa ya. Jadi dasar alasan yang tepat dan yang benar untuk kita mengharapkan segala sesuatunya kepada Tuhan adalah iman tadi. Amin. Haleluya.
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi dasar atau alasan kita untuk berharap kepada Tuhan ya. Bukan kita ini buat-buat dengan pemikiran atau pengertian kita sendiri secara manusiawi. Tidak. Tapi karena berdasarkan apa? Firman Tuhan. Amin. Nah ya. Berdasarkan firman Tuhan saudara ya. Bukan menurut pengertian kita. Karena pengertian kita ini kerap sekali saudara berbeda dengan firman Tuhan ya. Tapi ini ya, dasar atau alasan kita tadi adalah seturut dengan firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Misalnya seperti Yesaya 43:26 apa dikatakan? Yuk dibaca. Yang kuat saudara ya. Yuk 1, 2 ya. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ya, Tuhan berkata, ayo ingatkan aku, marilah kita berperkara. Bagaimana caranya supaya saudara berperkara? Bagaimana supaya saudara mengingatkan Tuhan? Ya harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Nah kita ini kan benar oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan saudara, bukan karena pemikiran-pemikiran kita sendiri ya. Haleluya. Nah ya, supaya kita misalnya dimaklumi ya karena kita capek atau karena banyak kegiatan kita saudara, banyak pergumulan kita ya, banyak kesibukan kita, lalu kita pun ya mintalah dimaklumi. Nah saudara, bukan seperti itu. Haleluya. Oke, Mazmur 119 ayat 9 apa dikatakan? Nah ini ayat untuk pemuda-pemudi ya, saudara yang muda. 1, 2 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, haleluya. Jadi pemuda-pemudi hanya bisa mempertahankan kelakuannya bersih, perbuatannya bersih, pemikirannya bersih saudara, supaya tidak berdosa, supaya tidak jatuh ke dalam dosa, supaya tidak kompromi kepada dunia ini, yaitu apa? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ayo isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Ya. Haleluya. Yuk katakan kepada kiri kanannya, isi ya hidupmu dengan firman Tuhan ya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk. Coba sekali lagi yuk dikatakan, isi ya hidupmu dengan firman Tuhan ya. Oh, saya sudah mengisi hidup saya dengan firman Tuhan. Yuk coba ucapkanlah apa isinya. Diori ke ini. Diori yang ke belakang si Pania nanti ke Diori ke Winda. Ya, yuk. Sudah yuk isi dulu. Econ ke Andres. Yuk isi dulu yuk. Ucapkan dulu. Loh. Ya bertiga. Ayah sama yuk. Sebentar. Ya. Kan udah diisi hatinya, hidupnya dengan firman Tuhan. Sudah? Sudah dikeluarkan? Sudah diucapkan? Sudah diungkapkan? Atau lupa dia? Gak apa-apa, coba lupa. Kok lupa? Coba dulu buka firman Tuhannya, buka. Untuk sekali ini. Tapi diingat ya, langsung disimpan di hatinya. Mungkin saudara ingat sekata. Ya, padahal firman Tuhannya banyak kata-katanya. Sudah? Sudah ya? Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Oke, sudah disimpan di hati ya. Bukan disimpan di Alkitabnya terus, harus disimpan di hati. Nah, supaya tetap menjadi milik saudara. Kalau disimpan di hati kan gak hilang. Tapi kalau tetap di Alkitab nanti bisa. Nah, saudara lupa, gak ingat. Harus disimpan di hati ya. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah,
Yuk, tadi Pania apa firman Tuhannya? Yang Pania sampaikan? Filipi 4 ayat 13. Ya, apa isinya tadi? Kepadaku. Ya. Ya, oke, haleluya. Puji nama Tuhan. Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan. Iya, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi segala perkara bisa ditanggung Pania ya. Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi dia. Ya, karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan itu setia, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Haleluya. Itu dari 1 Korintus? Iya, 1 Korintus 10 ayat 13. Haleluya. Ekel tadi apa? Firman Tuhannya. Iya, Ibrani 11 ayat 1. Apa tadi? Amin, haleluya. Ya, Ekel miliki iman terus ya. Puji nama Tuhan. Supaya pengharapan menjadi kenyataan. Apa yang tidak dilihat itu menjadi nyata karena ada iman. Yaitu dasarnya firman Tuhan. Oke, sekarang Yeski. Yeski apa tadi? Iya, Roma 12 ayat 11. Oke, puji nama Tuhan. Oke, kita beri kemuliaan untuk Ekel dan juga untuk Yeski. Roma 12 ayat 11. Jangan lupa ya, udah banyak tadi firman Tuhannya ya. Tadi Filipi 4 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ibrani 11 ayat 1. Roma 12 ayat 11. Oh, udah banyak ya. Haleluya. Harus ada di hati semua ya. Haleluya. Oke. Kemudian tadi Andreas, saya contoh tadi apa firman Tuhannya? Matius 6 ayat 33. Oke, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berarti udah tambah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 ya. Oke, udah 5, 6. Dan 6 firman Tuhan. Oke, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke, Ripan apa firman Tuhannya tadi? Matius? Iya, sesungguhnya apa? Anak darah itu akan melahirkan seorang putra gitu. Apa? Enggak apa-apa, buka dulu apa? Mungkin lupa. Oke, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Immanuel ya. Allah menyertai kita. Udah banyak ya. Oke, puji nama Tuhan. Dan yang lainnya nanti semuanya. Ya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi disimpan itu ya. Ya, sudah berapa tadi? 1 Korintus 10 ayat 13, Filipi 4 ayat 13, Ibrani 11 ayat 1, kemudian Roma 12 ayat 11, Matius 6 ayat 33, Matius 1 ayat 23. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? 7? Ya, tambah Ripan. Oke, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, mungkin ada lagi yang lainnya tersimpan. Puji nama Tuhan lah. Haleluya. Yuk kita baca saudara ayat terakhir. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Mazmur pasal 119 ayat 98 100. Ini ayat yang panjang ya. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang tita-titamu. Amin. Puji nama Tuhan ya. Nah saudara, orang muda perlu ini saudara. Supaya saudara lebih bijaksana daripada musuh-musuh saudara, membuat saudara menjadi umat pemenang, bahkan
lebih daripada pemenang. Jadi tidak tertipu oleh tipu daya musuh tadi. Ya, tapi saudara dijadikan umat pemenang. Kenapa? Saudara memiliki firman Tuhan, perintah Tuhan. Sebab selama-lamanya itu ada padamu ya. Jadi jangan mau saudara. Ini ya. Saudara ya? Menghilangkan firman Tuhan daripada hidup saudara. Jadi selama-lamanya itu ada ya. Haleluya. Nah, hari ini diperlengkapi dengan firman Tuhan, itu tetap ada di hati saudara selama-lamanya. Ya ada pada saudara. Amin. Karena firman Tuhan itu berkuasa, membuat saudara lebih bijaksana. Siapa mau lebih bijaksana? Katakan saya. Ya, perlu saudara bijaksana. Ya, nanti kalau misalnya saudara diperhadapkan satu masalah atau satu keadaan, kalau bijaksana, saudara memiliki bijaksana daripada Tuhan, nah saudara bisa mengatasinya. Haleluya. Nah, seperti misalnya Salomo, saudara pasti tahu ceritanya ya. Haleluya. Nah, diperhadapkan dua bayi, satu bayi yang sudah mati, satu yang hidup dengan kedua orang ibunya, orang tuanya ya. Kemudian diperhadapkan supaya minta petunjuk. Ya, sebenarnya bayi yang hidup ini punya siapa? Oh, luar biasa bijaksana ya, Salomo. Nah, kemudian Salomo berkata, oke, kita akan bagi dua bayi yang hidup ini. Nah ya, kemudian saudara, nah yang ibu yang tidak memiliki bayi yang hidup ini tadi berkata, oh ya enggak apa-apa supaya adil. Ya, tetapi ibu yang memiliki bayi yang hidup ini dikatakan, oh jangan, sudah serahkan aja dia itu kepada ibu yang satu tadi. Oh dari sinilah, nah akhirnya Salomo tahu ya bahwa bayi tersebut adalah yang memilikinya adalah ibu yang tidak merelakan supaya bayi itu dibagi dua. Dia nggak rela lah, ya udah serahkan aja kepada ibu yang satu tadi. Nah saudara ya, jadi Salomo tersebut punya bijaksana yang daripada Tuhan. Nah bisa dia mengatasi. Memang tepat saudara, memang betul bahwa bayi tersebut adalah milik ibu tersebut yang tidak rela supaya bayi yang hidup tadi dipenggal atau dibagi dua. Nah jadi bijaksana ya, bisa diatasinya. Nah begitu juga bagi anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi. Nah saudara berada di mana? Di studi saudara, di sekolah, di kuliah, di pekerjaan saudara mengerti, diperhadapkan sesuatu, nanti saudara tahu apa. Nah ininya ya, jalan keluarnya, solusinya, bagaimana cara mengatasinya, mana yang tepat ini sebetulnya. Nah saudara bisa mendapatkannya karena saudara bijaksana. Bagaimana supaya saudara bijaksana? Makanya isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi jangan hanya hari ini. Selama-lamanya firman Tuhan itu harus ada di dalam hati saudara. Haleluya. Kemudian dikatakan aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Ya. Saudara renungkan peringatan-peringatan Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti tadi siang dan malam. Baik dalam keadaan baik atau keadaan tidak baik. Tetap merenungkan firman Tuhan. Berarti tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang tita-titamu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya Timotius berkata ya. Nah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dikatakan dalam perkataanmu, perbuatanmu, kesucianmu. Kenapa saudara yang kasih dalam nama Yesus? Nah ini tadi tentu Timotius ini berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke puji nama Tuhan ya. Nah mari pemuda-pemudi ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus perlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan, pasti akan terjadi perubahan dalam hidup saudara. Tapi terus menerus ya, terus menerus saudara. Ya terus menerus saudara kerjakan, saudara lakukan. Kan firman Tuhan tadi berkata sebab selama-lamanya itu ada padaku. Amin. Haleluya. Nah jangan angin-anginan, hari ini suka firman Tuhan, besok gak suka. Nah ya, kalau tidak suka saudara, jangan berhenti, ayo diterobos. Haleluya. Nah kan bisa keadaan situasi saudara mungkin bisa mengganggu saudara ya. Membuat saudara gak suka ibadah, gak suka firman Tuhan, gak suka baca firman Tuhan.
Tapi mari berusaha terus untuk mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga janji-janji Tuhan pasti digenapi bagi setiap hidup saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Haleluya. Biarlah kerajaan dan kebenaran-Mu Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya, kami bukakan hati kepadamu Bapa yang mengasihi kami. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan ya. Haleluya. Kita nyatakan dengan segenap hati kita. Kita nyatakan haleluya, kau Bapa mengasihiku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa
bagian dalam hidup kami, berjalan bersama-samamu Tuhan, mengisi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dan merenungkannya siang dan malam. Kami suka akan firman-Mu Tuhan, kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mengisi hidup kami dengan firman-Mu tiap-tiap hari di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemudi Tuhan Yesus, supaya mereka memiliki dasar yang benar Tuhan Yesus, untuk bertumbuh, untuk hidup, untuk bertambah-tambah dalam Tuhan. Bahkan bisa Tuhan berbuah, bahkan tidak hanya sekedar berbuah, tapi bisa berbuah lebat. Bahkan kalau mereka mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, maka mereka bisa merenungkan firman Tuhan itu baik siang ataupun malam. Baik dalam keadaan baik maupun Tuhan keadaan mereka tidak baik, tapi mereka tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Biar itu jadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, karena ada kuasa firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Kemarin hari ini untuk selama-lamanya. Yang percaya pada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan digenapi. Kuasa firman Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan bagi setiap yang percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami percaya kepadamu, kami percaya kepada kuasa firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama firman Tuhan sudah diterima pemuda-pemudi remaja. Biar firman-Mu itu Tuhan bekerja terus dalam hidup mereka. Bahkan Roh Kudus memeteraikannya dalam hidup mereka, sehingga firman Tuhan itu menjadi milik mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan firman Tuhan itu tidak hanya berdiam Tuhan, tapi firman Tuhan itu akan bekerja di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, menjadikan iman dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama jadilah Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang di sorga. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terpujilah namamu, berkatilah setiap mereka dalam nama Yesus. Roh jahat setan penipu kegelapan kau tidak suka firman Tuhan, menganggap remeh dengan firman Tuhan, melupakan firman Tuhan, tinggalkan setiap pemuda-pemudi remaja dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sirkan demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Syukur bagimu Tuhan. Bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang sangat luar biasa, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saya percaya bagi setiap pemuda-pemudi yang mengerjakan firman Tuhan ya, masing-masing ya, pribadi lepas pribadi pasti akan terjadi perubahan dalam hidupnya ya. Jadi marilah supaya tidak hanya mendengarkan, tapi mari mengerjakan ya, supaya kita bisa bangun ibadah pemuda-pemudi ini ya. Kita bisa mengerjakan pemuda-pemudi yang belum datang, karena kita memiliki firman Tuhan, ada kekuatan baru mengalir bagi setiap kita. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk mari kita dengarkan pengumuman. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan mendengar firman, kita akan mendengarkan pengumuman kita pada saat ini. Dan pasti tidak akan lupanya pada besok pagi kita ada ibadah Minggu Raya di tempat ini jam 8 pagi. Dan juga ibadah Minggu Raya sore jam 5 sore di tempat ini. Pastikan setiap teman-temannya agar semuanya bisa hadir. Amin. Baik itu wilayah timur, utara, barat, dan selatan, agar kita semuanya bisa ambil bagian dan menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa dari firman Tuhan. Amin. Dan juga kita tetap setianya mengerjakan ibadah muda-mudi remaja kita pada minggu depan. Haleluya. Pastikan sayap kiri kanannya, coba pandang sayap kiri kanannya. Oke, semuanya saling bertanggung jawab, men. Mari kita saling mengingatkan agar semuanya bisa hadir di tempat ini. Baik juga buat setiap teman-teman kita yang saat ini belum bisa berhasil kita bawakan, agar minggu depan kita bawa kembali. Haleluya. Kita tidak jemu-jemu untuk melakukannya. Amin. Haleluya. Kita pastikan juga setiap jiwa-jiwa kita ini, kita pantau setiap mereka, kita kerjakan. Ada seminggu untuk kita waktu mengerjakannya. Haleluya. Juga kita akan setelah ini akan memberikan persembahan kita yang terbaik nama Tuhan kita. Mari persiapkan seluruh persembahan kita. Haleluya. Saya undang semuanya, setiap para pemain persembahan agar mengambil posisinya masing-masing. Haleluya. Mari
Mari maju ke depan. Haleluya. Kita akan mempersiapkan setiap persembahan kita bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, mari kita bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami datang, Tuhan memberikan setiap persembahan kami Bapa. Dari setiap persembahan kami Tuhan Yesus, biar nama Tuhan juga semakin dipermuliakan Tuhan. Dengan rela hati kami mengerjakannya Tuhan, dengan sukacita kami memberikannya kepadamu Tuhan. Kau berkati apa yang menjadi sumber berkat kami Tuhan Yesus, dari setiap kami masing-masing, baik dari segala pekerjaan usaha kami Tuhan Yesus, maupun dari kedua orang tua kami. Bila berkat Tuhan berlimpah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Saat kami memberi, kami tidak satu pun yang kekurangan di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan, dan kami berikan persembahan kami Tuhan Yesus dengan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Terpuji namamu Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya Tuhan, sumber dari segalanya dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari kita semuanya bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kita bawa firman kita, pujian kita bagi nama Tuhan kita. Kita serukan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sebab Engkau menjadi kebenaran kami Tuhan. Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinan kami, Kau keyakinanku. Sinar terang Yesus Tuhanku. Mari semuanya bangkit berdiri. Yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan dengan imanmu, hidupku takkan sama. Sekali lagi serukan, hidupku takkan sama. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang sorga. Hidup kami tidak akan sama Tuhan, sebab ada Tuhan, ada firman Tuhan dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati dan melawat ibadah pemuda pun remaja ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini, pujian penyanyi musik celebration sudah kami bawakan kepadamu menjadi persembahan harum menyenangkan Engkau Tuhan. Bahkan kebenaran-Mu sudah disampaikan dan umat-Mu sudah menerimanya Tuhan Yesus. Mereka sudah dipuaskan, dikenyangkan dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus sudah memeteraikannya dalam hidup mereka. Firman Tuhan itu menjadi milik mereka dan mereka mengerjakan, melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik sorga, kami syukur padamu Tuhan juga untuk setiap umat Tuhan sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan kepadamu tidak ada yang sia-sia Tuhan, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Kami bersyukur, kami tak bergairah, kami tak bersuka cita. Roh kami tak menyala-nyala Tuhan. Dan kami akan terus kerjakan ibadah pemuda remaja ini. Sehingga Sabtu depan tentu semakin luar biasa. Bertambah-tambah pemuda-pemudi yang datang beribadah dari timur, barat, utara. Bahkan selatan, dan setiap kami akan mengerjakannya di dalam nama Yesus. Ada kekuatan, ada kesanggupan yang daripada Tuhan mengalir, ada kesatian dari kami Tuhan Yesus untuk bisa mengerjakannya. Terima kasih Bapa, syukur bagimu, terpujilah namamu. Tuhan sudah memberkati setiap pemuda-pemudi remaja ini pribadi, lepas pribadi. Tuhan sudah memberkati mereka di dalam nama Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang baru, yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong mereka Tuhan. Setiap keperluan-keperluan mereka Tuhan, pergumulan hidup mereka, Tuhan memberikan jawaban. Doa-doa mereka Tuhan mendengar, Tuhan menjawabnya di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, masa depan yang penuh pengharapan menjadi milik mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, mereka melekat kepada, menetapkan hatinya untuk digembalakan dalam gerejamu ini. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu. Dan besok hari kami akan datang beribadah Tuhan, baik itu pada minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore, dengan penuh kerinduan di dalam
dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun dari antara kami meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi kami semuanya saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Terima kasih Bapakku yang baik sorga, terpujilah nama Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami sehingga kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami usirkan segala pekerjaan setan, kegelapan, mau celaka, pencuri, perampok, dan manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami malam ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat.